Assalamualaikum, halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Ketemu lagi di The Jasun Channel. Nah, hari ini aku nggak berdua sama partner aku sendirian karena aku lagi pengen bikin vlog sendiri. Aku pengen berbagi cerita dan pengen sedikit sharing sama kalian gitu. Oke, langsung masuk topik cerita ya. Jadi sekarang itu tanggal 23 Maret 2021. Nah, jadi kejadian ini tuh udah sekitar seminggu yang lalu, kurang lebih tanggal 16 Maret 2021. Jadi waktu itu suami aku lagi lembur dari tanggal 15 tuh, which is hari Senin. Dia lembur sampai izinnya tuh lembur dari Senin sampai Selasa gitu kan. Tapi pas masuk hari Selasa sekitar jam 1 malam aku dapat kabar dari ayah aku ya, karena aku kan tinggal sama bapakku ya, sama orang tua aku gitu. Aku dapat kabar dari bapakku, suami aku tuh keseleo dibilangnya gitu di tempat kerja gitu. Terus aku kayak mikir, kok bapakku kenapa yang ngasih tahu aku gitu, nggak suami aku sendiri gitu kan. Aku sempat panik segala macam, terus aku langsung telepon ke suami aku. Ya memang aku orangnya jujur banget, aku tuh orangnya panikan banget, aku orangnya yang worry banget, bener-bener yang aduh udah nggak tahu lagi harus gimana kalau udah lagi panik gitu. Singkat cerita, bapakku, mertua aku, adik ipar aku, kakak dan adik aku, pokoknya mereka berlima itu pergi ke rumah sakit yang ada di Tanjung Priuk gitu. Karena emang suami aku tuh kerja di pelabuhan Tanjung Priuk gitu ya, di perusahaan gitu, bagian bongkar muat kapal. Nah, dia itu kayak lagi kerja gitu, nggak tahu gimana ceritanya waktu itu ya. Dia tuh jatuh, dia bilang dia jatuh gitu, jatuh terus kakinya keseleo. Nah, bapakku tuh kesana mau jemput bawa mobil ya, ngajak mertuaku karena mertuaku kan tahu jalannya gitu kan di daerah Priok gitu. Terus mau bawa suami aku pulang buat diurut. Dia bilang sih untuk cuman keseleo aja gitu kan. Aku kayak panik, aku nangis, kenapa aku nggak dikasih tahu yang pertama, terus juga kenapa gitu, pokoknya penuh tanda tanya gitu. Tapi ya karena suami aku tahu aku orangnya panikan, jadi dia nggak akan kasih tahu aku duluan gitu. Nah, aku tanya sama dia gimana keadaannya, terus juga ada sakit apa enggak segala macem. Suami aku bilang nggak apa-apa, aku baik-baik aja, dia bilang gitu kan. Sampai tapi kenapa kok bisa begitu, dia bilang ceritanya panjang, nanti aja kalau di rumah gitu kan. Emang dia niatnya mau pulang ke rumah. Aku matiin teleponnya, terus kayak nggak lama lagi aku telepon lagi, bukan telepon, aku WA. Aku tanya ke suami aku karena suami aku kan adanya di UGD rumah sakit ya. Terus aku tanya sama beliau, biasanya kalau orang jatuh gitu atau gimana kakinya bengkak, kan dia ngirim foto kakinya bengkak dan di gips ya. Terus aku bilang, biasanya kalau kamu di gips di rumah sakit itu pasti ada yang retak atau yang patah, dan pasti dokter itu akan ngeronsen kan. Aku dengan kepala dingin, aku mikir cepet, aku langsung minta ronsenannya. Dan ternyata bener dong, ternyata di tulang tulang tompak ya, di kaki itu tulang penompaknya dia tuh patah gitu. Dia kan tulangnya begini ya, terus dia patah tuh dia begini gitu. Terus aku kayak nggak langsung banyak cincong gitu, aku langsung telepon balik suami aku dan aku pengen ngomong sama dokternya. Ternyata bener, dokter aku tuh emang sebenarnya nyaranin untuk dirawat dan dipasang pen gitu, dilakukan operasi pasang pen. Aku nanya segala macam sama dokternya, benar-benar detail banget. Kalau misalnya nggak dipasang pen gimana dok, terus kalau misalnya dipasang pen itu misalnya nggak dipasang pen tuh gimana gitu ya, apa konsekuensinya gitu kan. Terus misalnya suami saya dipasang pen pun penyembuhannya berapa lama gitu. Terus dokternya bilang kalau nggak dipasang pen bisa aja, tapi nanti tuh dia akan kata dokternya segini, tulang yang patah itu bakalan nyambung sendiri nantinya ya, dia bakalan punya lem sendiri, dia bakal punya penyambungnya sendiri. Tapi kalau nggak dipasang pen, si patahnya itu nggak akan lurus lagi gitu, dan itu bakalan lumayan fatal, dia bilang. Tapi kalau dipasang pen dia akan rapih lagi dan tidak ada yang namanya kecacatan, dokternya seperti itu bilangnya. Terus aku bilang oke dok, saya
nggak usah nunggu yang datang tuh keluarga saya ya lagi jalan ke sana. Saya bilang saya mau suami saya dirawat, saya bilang saya mau suami saya dipasang pen. Tapi saya mikir lagi, dok, saya nggak punya biaya, benar-benar saya nggak punya, aku lagi nggak pegang tabungan sama sekali karena memang lagi banyak banget kebutuhan dan baru beberapa bulan ini aku banyak banget pengeluaran yang besar. Terus kayak tuh saya nggak punya biaya untuk pasang pen gitu. Tapi alhamdulillah dokter itu kayak ngasih saran, karena kan suami aku kan kecelakaannya lagi di tempat kerja ya, jadi pakai jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Nah buat kalian itu bisa jadi pacuan atau patokan gitu ya. Nah oke, singkat cerita, keluarga aku datang ya, bapakku sama mertua aku datang ke sana, terus juga mereka rembukan. Akhirnya suami aku dibawa rujuk ke rumah sakit yang ada di Bekasi, karena tinggalnya kita di Bekasi kan gitu. Karena kalau misalnya ikutin dari rujukan yang di Priuk, pasti mereka itu akan yang ada di daerah Priuk juga kan gitu. Oke, akhirnya mertua aku dan bapak aku tuh pergi ke rumah sakit yang ada di Bekasi gitu. Nah suami aku tuh langsung dibawa ke rumah sakit Hermina Bekasi guys ya. Terus kakak aku yang ngurusin sama adik ipar aku ngurusin semuanya. Terus ternyata alhamdulillah bisa masuk UGD dulu gitu kan, dan tuh prosesnya lumayan lama sih. Tapi menurut aku pihak rumah sakit yang di Hermina ini lumayan gercep, lumayan kerjanya cekatan, dan juga dia juga kayak ngebantu kita banget gitu. Nah buat kalian jangan takut kalau misalnya misalnya disuruh pasang pen gitu, kalian bisa tanya-tanya sama mereka harus seperti apa dan harus berkas-berkas apa yang harus disiapkan sama kalian gitu guys. Nah ini aku ada video singkat di hari pertama itu ya, sampai dari suami aku masih di UGD ya, sampai suami aku tuh selesai operasi dan masuk ke ruang perawatan gitu. Tapi videonya nggak banyak sih, memang aku saat itu bener-bener kayak yang sibuk ngurusin berkas-berkas dan juga kayak nggak sempet megang HP banget gitu. Ya udah, yang penting aku ada video dokumentasi kalau misalnya ingin mengenang atau misalnya apapun. Oke, selamat menonton. Cicilan aja yang ayam. Harusnya itu biar sembuh disentil. Bisa kalau aku yang nyentil. Ih, makan McD enak banget ya. Kenapa kamu yang sakit? Kenapa sakit? Apa? Oh, periksa di mana? Periksa di mana? Oh. Itu tadi berapa? Aku ikut nggak?